Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita barukan Kepala Dinas Kesehatan beserta para pejabat struktural dan para karyawan serta juga para mahasiswa yang saya hormati. Mari kita awali pertemuan yang cerah, segar, sehat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan hidup dan kehidupan untuk kita untuk melanjutkan sisa-sisa dari batas umur yang Allah berikan kepada kita. Karena batas umur ini pasti ada, cuma kita tidak tahu. Ini hikmahnya bahwa setiap kita harus waspada untuk sama-sama persiapkan bahwa kehidupan besok atau detik setelah kita bubar, kita tidak tahu kondisi kita masing-masing. Oleh itu mari kita bersama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tercurah terlimpah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak Kadis dan kita semua yang saya hormati. Kebetulan hari ini adalah Hari Anak Nasional tahun 2025. Kebetulan habis ini belum juga ada acara untuk peserta kegiatan tersebut, maka Allah mengambil tema ceramah kita ini berkenaan dengan apa yang kita peringati hari ini. Saya ingat ulun tema saat ini adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Tagline-nya adalah Anak Indonesia Bersaudara. Nah, kalau masalah anak ini kira-kira semua kita sebagian besar tahu, baik anak biologis maupun anak di lingkungan kita. Dan kita sepakat bahwa anak adalah generasi pada zamannya. Dan setiap mereka akan berhadapan dengan masa-masa yang tentu berbeda dengan kita. Setiap pergantian era, setiap pergantian zaman, setiap pergantian masa itu adalah sunatullah, pasti terjadi. Tidak mungkin kita saja, kalau kita kecil sekarang besar, pada akhirnya kita juga akan menjadi orang tua dan pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Maka terpenting mungkin adalah bahwa bagaimana kita menyiapkan generasi emas itu sepanjang masa, bukan sebagai slogan, bukan teori, bukan sebagai investasi di dunia, tapi juga investasi di akhirat. Nah, Allah ingin mengambil tausiah ini yang esensi sekali, yang fundamental sekali, yang penting sekali. Apa adalah masalah makanan, ya, karena makanan yang kita konsumsi itu akan menjadi menyatu dalam tubuh kita dan itu akan berpengaruh kepada pola pikir, ya, pola bicara, pola tindakan dan sebagainya. Ya, inilah yang mungkin fondasi ini harus kita sama-sama kita perhatikan. Nah, Allah ingin bawa kita semua dalam sebuah cerita singkat, ya. Jadi bapak ibu-ibu, ada sebuah cerita. Saya kira kalau biar nanti di TikTok atau di media coba cari nanti cerita tentang kehalalan makanan misalnya. Allah mendapatkan cerita yang panjang, cuma Allah singkat. Yang pertama adalah pada suatu ketika orang tua ulama, nanti terakhir saya sebut siapa ulamanya, itu sedang melakukan perjalanan safar. Safar itu kalau bahasa kita berjalanan madam lah bahasa sekarang. Karena perbekalan itu habis, lalu beliau istirahat, dan kebetulan istirahat itu kan di pinggir sungai waktu itu. Nah, mungkin Allah alfakan pada waktu itu. Nah, pada saat haus, kalau minum di sungai itu kan halal aja kan, halal, ikan di dalam pun juga halal. Nah, cuma karena pada saat beliau minum bersih-bersih diri, kan ada lewat buah apel, mungkin cerita ini pernah dengar. Nah, waktu itu serta merta si jin ini mengambil buah apel itu, maka serta merta dimakan seibutan gitu ya, saukangan gitu ya. Nah, pada saat saukangan itu si jin makan, ya masuklah dalam tubuh. Nah, baru beliau sadar bahwa yang buah apel yang saya makan ini bagi saya tidak halal. Pasti buah apel ini ditanam, kemudian
uang dan sebagainya. Maka dengan tekad beliau, maka beliau ingin bahwa mencari siapa pemilik ini untuk minta kehalalan. Ringkas kata, akhirnya dapat juga orangnya. Ringkas kata, cerita itu adalah bahwa dia baru bisa mendapatkan halal kalau dia kawin dengan putrinya. Ringkas kata, putrinya itu dikatakan cacat mata, cacat tangan, cacat kaki. Pada hakikatnya cacat, bukan cacat fisik, tapi yang dimaksud adalah dia terhindar di cacat batin, tidak melihat yang haram, tidak berjalan kepada yang tidak baik dan sebagainya. Akhirnya kan dikawinkan, dinikahkan, beranak. Nah, anaknya ini Bapak Ibu terhormat, nanti pada dalam sejarah itu lahirlah seorang ulama besar yang kita kenal sebenarnya Muhammad Idris. Karena Muhammad Idris itu kainnya Syafi'i, maka disebut dengan Imam Syafi'i. Jadi aslinya itu Muhammad Idris. Nah, Allah ingin mempercepat kisah ini. Yang kita ambil starting point-nya adalah tentang makanannya itu, Pak. Makanan itu, karena kata hadis Rasulullah SAW bahwa sesuatu yang haram dalam tubuh kita itu ahlina, maka yang bersangkutan itu dia termasuk golongan ahli neraka. Mari kita ingat pada saat kita membaca doa nak makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jagalah azab dari api neraka. Jadi artinya yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Orang yang mengkonsumsi yang haram yang sudah itu seluruh tubuhnya itu punya